Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang grammar bahasa Korea tentang Deondeok. Jadi ada tambahan atau imbuhan Deondeok dalam bahasa Korea. Nah, bagaimana lebih lengkapnya penggunaan Deondeok atau bagaimana cara kita menggunakannya? Di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Langsung saja bagaimana penjelasannya lebih lengkapnya langsung saja kita bahas berikut ini. Nah teman-teman sekalian, untuk pertemuan kesempatan kali ini materi pembahasan kita yaitu tentang Deondeok. Deondeok ini adalah sebuah imbuhan pada akhir kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu ya. Jadi untuk Deondeok ini adalah bentuk imbuhan ya, bentuk imbuhan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana penggunaannya, terlebih dahulu kita uraikan dulu pengertian dari kata Deondeok ini ya. Deondeok ini adalah gabungan dari kata do yang menunjukkan bentuk ingatan atau sebuah kenangan yang sudah terjadi di masa lalu atau waktu yang sudah terlewati. Kemudian gabungan do dan juga endeok. Endeok ini yang berarti menunjukkan informasi latar belakang dan menyatakan suatu yang kontradiktif ya, atau bertentangan dengan apa yang dikatakan orang lain. Dan juga menunjukkan kesan terkejut atau perasaan terkejut atau heran terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu di masa lalu atau waktu yang sudah dilewati. Jadi seperti ini Deondeok ini adalah sebuah bentuk imbuhan yang berarti ekspresif, menunjukkan suatu sanggahan ya, sanggahan dari apa yang dikatakan orang lain, bahwa kita menyanggah karena itu sesuai dengan apa yang kita ketahui. Informasi yang kita ketahui itu apa yang dikatakan orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, maka kita menyanggah dengan suatu ucapan yang mana ucapan tersebut itu nanti di akhir kalimatnya ada Deondeok ya. Dan ungkapan yang kita ucapkan untuk menyanggah itu adalah bentuk kalimat yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan juga nanti fungsinya bisa juga sebagai ekspresi terkejut atau heran ya, heran atau kaget terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu di masa lalu yang sudah lewat ya, ada kesan-kesan terkejut atau kaget seperti itu. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan memberikan beberapa contohnya, namun sebelumnya di sini saya tuliskan dulu rumusnya ya, rumus penggunaan Deondeok ini ketika kita aplikasikan dengan kata-kata. Dan untuk Deondeok ini bisa masuk pada kata kerja dan juga kata sifat dan juga kata benda, jadi komplit semuanya bisa. Untuk kata kerja atau kata sifat ini rumusnya dengan menggunakan Deondeok, sama saja begitu kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal ataupun konsonan menggunakan rumus Deondeok. Misalnya contohnya seperti ini, kata keda ini yang berakhiran vokal kita tambahkan Deondeok, keda ditambahkan Deondeok menjadi Deondeok. Lalu kata mokda ini yang berakhiran konsonan kita tambahkan juga rumus yang sama, yaitu menggunakan Deondeok. Jadi mokda menjadi mokdeondeok. Lalu untuk kata benda ini rumusnya bisa menggunakan Deondeok. Ini untuk yang kata benda yang berakhiran vokal. Kemudian untuk kata benda yang berakhiran konsonan menggunakan Deondeok. Kita contohkan. Contohnya kata Esa, ini kata benda yang berakhiran vokal menggunakan rumus Deondeok menjadi Esa Deondeok. Lalu kata benda yang berakhiran konsonan menggunakan Deondeok. Contohnya hakseng menjadi haksengi Deondeok. Seperti itu ya. Jadi rumusnya seperti ini sama, simple saja. Untuk yang kata kerja atau kata sifat menggunakan Deondeok. Kemudian untuk kata benda ini menggunakan Deondeok atau Deondeok yang untuk kata benda yang berakhiran konsonan. Nah selanjutnya teman-teman, agar kita lebih bisa untuk mengerti atau lebih bisa untuk memahami bagaimana penggunaan Deondeok dalam kalimat bahasa Korea atau dalam percakapan bahasa Korea,
Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan Dondeo agar kita lebih bisa mengerti bagaimana konteksnya dalam memahami penggunaan Dondeo dalam kalimat bahasa Korea. Langsung saja bagaimana bentuk-bentuk kalimatnya kita lihat berikut ini. Ini contoh-contoh kalimat yang menggunakan Dondeo. Kita berikan contoh satu persatu ya. Ini ada bentuk percakapan kana. Ka mengatakan 집이 작아서 더 이상 물건을 둘 데가 없어서 고민이에요. Rumahku kecil, jadi karena tak ada lagi tempat untuk menaruh barang-barang, jadi aku khawatir. Lalu dijawab, nah, 지난번에 갔을 때는 집이 아주 커 보이던데요. Saat aku pergi ke sana terakhir kali, rumahmu itu terlihat tampak besar loh. Ini di sini saya sengaja menambahkan kata lo. Ini ya bentuk ekspresi versi saya ya. Jadi saya menambahkan lo ini karena saya orang Jawa ya, orang Indonesia. Kalau di tempatku ini lo ini adalah bentuk kata-kata untuk menguatkan ya, menguatkan saja. Ini tidak ada artinya seperti halnya Dondeo itu tidak ada artinya. Akan tetapi ada ekspresi ketika kita menggunakan lo ini ya. Lo seperti itu. Ini bentuk sanggahan, menyanggah atau bertentangan dengan apa yang dikatakan orang lain, langsung kita menyanggahnya dengan menggunakan kata-kata sanggahan lalu ditambahkan Dondeo pada akhir kalimat. Seperti halnya kita menambahkan atau saya dalam tempat saya itu perkataannya itu bisa menggunakan menambahkan lo seperti itu. Saya ulangi lagi, misalnya ini Nah menjawab 지난번에 갔을 때는 집이 아주 커 보이던데요. Saat aku pergi ke sana terakhir kali, rumahmu ini terlihat besar loh. Terlihat besar loh. Berarti ini menolak dari kata-kata yang dikatakan tadi rumahku kecil ya. Jadi yang pertama tadi ada temannya itu mengatakan rumahku kecil. Di sini kita menyanggah karena tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui dari informasi yang saya ketahui atau yang suatu hal yang sudah kita ketahui, maka kita menolak dari kata-kata rumahnya kecil tadi. Jadi mengatakan rumahmu itu besar loh. 지난번에 갔을 때는 집이 아주 커 보이던데요. Saat aku pergi ke sana terakhir kali, rumahmu itu tampaknya besar loh, bukan kecil, maksudnya seperti itu. Ada kata lo, ini adalah versi saya ya, untuk menguatkan ini bentuk sanggahan. Rumahmu itu tampak besar loh, maksudnya bukan kecil loh, seperti itu ya. Mungkin ada tempat lain menggunakan kata-kata yang lain ya, mungkin pakai seperti itu. Jadi ini versi saya tambahkan lo ini untuk menguatkan penyanggahan. Ketika bentuk percakapan nyata ya, dalam bentuk percakapan yang nyata itu seperti ini, misalnya seperti ini. Contoh yang berikutnya ada percakapan kana. Ka mengatakan, 오늘은 사장님 기분이 좀 괜찮아지셨어요? Hari ini apakah perasaan bos sudah membaik? Lalu dijawab, nah, 아니요, 아까 보니까 오늘도 얼굴 표정이 안 좋으시던데요. Tidak, aku tadi melihat hari ini pun raut wajah bos ini tidak baik-baik saja. Mungkin masih muram atau masih cemberut atau kelihatan marah seperti itu. Jadi raut wajah bos ini tidak baik-baik saja. Ini berarti ada 안좋으시던데요. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah menunjukkan sanggahan, menyanggah dari apa yang dikatakan orang pertama. Ini apakah baik-baik saja? Mungkin ini menganggap sudah perasaannya membaik, tetapi ini disanggah. Raut wajah bos ini tidak baik kan, masih belum bagus karena tadi sudah melihat ya. Karena informasi yang saya terima ini bahwa bos ini saya tadi melihatnya ini tidak masih belum baik-baik saja perasaannya, seperti itu. Jadi kita menyanggah dengan suatu kalimat, kemudian kita menambahkan Dondeo. Lalu di sini kita boleh, kalau versi saya menambahkan lo seperti itu ya. Kalau versi di kata-kata ucapan di daerah saya kita menambahkan lo, ini untuk menguatkan. 아니요, tidak. 아까 보니까 오늘도 얼굴 표정이 안 좋으시던데요. Tidak, aku tadi melihat Pak Bos, hari ini pun raut wajahnya bos itu tidak baik-baik saja loh. Percakapan berikutnya ada kana. Ka mengatakan, 이번 시험이 아주 쉬웠지요. Ujian kali ini sangat mudah kan? Lalu dijawab,
Aniyo, 저는 지난 시험보다 더 어렵던데요. Tidak, menurutku daripada ujian yang sebelumnya, ujian kali ini lebih sulit loh. 더 어렵던데요. 어렵다 artinya sulit. Ini untuk menyanggah perkataan orang pertama yang mengatakan atau menganggap ujiannya ini sangat mudah. Jadi disanggah dengan mengatakan 저는 지난 시험보다 더 어렵던데요. 더 어렵던데요 ini adalah lebih sulit ya, lebih sulit. Ini menyanggah dengan menambahkan 던데요 ini untuk menguatkan sanggahannya. Kita ulangi. 아니요, 저는 지난 시험보다 더 어렵던데요. Tidak, menurutku daripada ujian yang sebelumnya, ujian kali ini lebih sulit loh. Contoh berikutnya ada Kana mengatakan, 어제 마크시하고 식사하셨어요? Kemarin kamu makan bersama Mak kan? Na menjawab, 네, 마크시가 한국 음식을 아주 잘 먹던데요. Ya, Mak itu ternyata bisa sangat menikmati makanan Korea loh. Ya, ini menunjukkan sebuah kekaguman atau terkejut. Mungkin Mak itu dianggapnya orang asing. Orang asing itu makanan Korea mungkin tidak terlalu suka. Tapi di sini ternyata Mak itu sangat menikmati. Yaitu menunjukkan suatu kaget atau terkejut ya. Lalu diungkapkan dengan menambahkan 던데요, mengungkapkan dengan kata-kata 네, 마크시가 한국 음식을 아주 잘 먹던데요. Ya, Mak itu ternyata bisa sangat menikmati makanan Korea loh. Nah, ini menunjukkan kekaguman ya. Apa itu terkejut karena ternyata dia itu sangat menikmati. Sebelumnya itu dikiranya tidak terlalu suka, ternyata sangat menikmati makanan Korea. Ini menunjukkan suatu kekaguman atau kaget, heran ketika ada suatu hal ya. Jadi ini selain menunjukkan penyanggahan dari apa itu kata-kata atau kalimat yang diucapkan orang pertama, ini juga menunjukkan suatu perasaan terkejut atau heran dengan sesuatu hal. Seperti itu kita bisa juga menambahkan 던데요. Saya ulangi. 네, 마크시가 한국 음식을 아주 잘 먹던데요. Ya, Mak itu ternyata bisa sangat menikmati makanan Korea loh. Contoh yang selanjutnya, percakapan Ka mengatakan, Jaya Sika 학생이죠. Jaya itu seorang murid kan? Lalu Na menjawab, 아니요, 은행원이던데요. 학교 앞 은행에서 일하더라고요. Tidak, dia itu pegawai bank loh. Ternyata dia bekerja di bank depan sekolah itu. Jadi di sini adalah bentuk kata benda. Untuk yang berakhiran konsonan kita tambahkan i lalu 던데요. Jadi 은행원이던데요. Ini adalah bentuk sanggahan dari pertanyaan orang pertama, yaitu yang menganggap dia itu seorang murid. Jadi di sini disanggah dengan kataan dia itu seorang pegawai bank. Lalu ditambahkan 던데요, pegawai bank. 은행원이던데요. Jadi menambahkan 던데요 ini untuk menguatkan sanggahan bahwasanya dia itu adalah sebagai pegawai bank. Kita ulangi. 아니요, 은행원이던데요. 학교 앞 은행에서 일하더라고요. Tidak, dia itu pegawai bank loh. Ternyata dia bekerja di bank depan sekolah. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita memahami beberapa contoh-contoh kalimat yang menggunakan 던데요 yang sudah kita bahas tadi, selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa catatan tambahan mengenai penggunaan 던데요 dalam penggunaannya dalam kalimat bahasa Korea atau dalam bentuk percakapannya. Bagaimana catatan tambahan tentang penggunaan 던데요 ini? Langsung saja kita bahas satu persatu berikut ini. Jadi di sini saya memberikan tambahan-tambahan tentang hal yang berkaitan dengan penggunaan 던데요 dalam kalimat ya. Yang pertama, ungkapan dalam kalimat yang menggunakan 던데요 ini bisa ditambahkan di tengah kalimat, bukan hanya di akhir kalimat, tetapi bisa juga ditambahkan di tengah kalimat dalam konteks untuk menunjukkan situasi masa lalu yang bertentangan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Nah, ini konteksnya adalah menunjukkan situasi masa lalu yang bertentangan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Kita contohkan seperti ini. Yang pertama, 마크는 좋은 사람 같아 보이던데 한번 만나보세요. Mak itu seingatku dulu, ini sebuah bentuk ingatan masa lampau atau bentuk kenangan yang diketahui. Mak itu seingatku dulu kelihatannya orang yang baik loh, cobalah bertemu dengannya. Jadi ini menceritakan Mak sebagai temannya itu dulu itu seingatnya itu orang yang baik. Lalu
ini ada temannya yang ingin mengajak ketemuan, tetapi belum mau, mungkin karena masih ragu-ragu, was-was, dia itu mungkin dianggap masih belum orang baik, kemungkinannya seperti itu. Jadi saya menyarankan dengan mengatakan, Mak itu seingatku dulu kelihatannya orang yang baik loh, cobalah bertemu dengannya. Jadi saya menyarankan seseorang yang ingin bertemu Mak, karena mungkin orang ini menganggapnya masih belum tentu orang baik. Jadi saya menyarankan, karena seingatku dulu kelihatannya orang baik, ini bertentangan dengan apa yang saya ketahui di masa lampau dan masa yang sekarang ini yang dikatakan yang dianggap sebagai orang yang belum tentu baik. Jadi saya mengatakan dengan menyanggah mengatakan bahwasanya seingatku dulu kelihatannya orang baik loh Mak itu, seperti itu ya. Saya ulangi. Makasih는 좋은 사람 같아 보이던데 한번 만나보세요. Mak itu seingatku dulu kelihatannya orang yang baik loh, cobalah bertemu dengannya. Contoh lagi yang kedua. 그 옷이 자야 씨에게 어울리던데 왜 안 샀어요? Baju itu cocok untuk Jaya loh, kenapa tidak membelinya? Ini ada tidak membeli dan di sini adalah cocok. Cocok kok tidak membeli, ini adalah sebuah pertentangan ya, yang di sini cocok tetapi tidak membeli, maka di sini kita tambahkan donde di tengah kalimat. 그 옷이 자야 씨에게 어울리던데, baju itu cocok untuk Jaya loh. 왜 안 샀어요? Kenapa tidak membelinya? Jadi sini adalah bentuk pertentangan ya, seperti yang sudah diterangkan tadi. Contoh yang berikutnya nomor 3. 어제는 많이 춥던데 오늘은 따뜻하네요. Kemarin sangat dingin loh, kok hari ini hangat ya? Jadi ini bentuk suatu pertentangan, yang mana kemarin itu adalah sangat dingin dan sekarang itu menjadi hangat ya. Di sini di donde-nya ini ditaruh di tengah ya, untuk klausa yang pertama, kemudian disusul klausa yang kedua yang bertentangan dengan apa yang dikatakan yang pertama ini. Kemarin sangat dingin dan hari ini sangat hari ini hangat. Lalu untuk tambahan yang kedua, yaitu ketika mengacu pada hal-hal yang berakhir di masa lalu, maka menggunakan rumus asdondeo atau osdondeo. Ini untuk mengacu pada hal-hal yang sudah berakhir di masa lalu ya. Contohnya seperti ini, bentuk percakapan misalnya K mengatakan, "Enye jika 잘 지내고 있지요?" Apakah Enye baik-baik saja? Na menjawab, "네, 얼마 전에 회사를 옮겼던데요." Ya, beberapa waktu yang lalu dia sudah pindah perusahaan loh. Ini menunjukkan bentuk lampau ya, karena ini mengungkapkan hal-hal yang sudah berakhir. Sudah berakhir misalnya ini adalah dia itu sudah pindah rumah beberapa waktu yang lalu. Jadi pindah rumahnya itu sudah dilalui dan sudah maksudnya sudah pindah ya, sudah pindah. Ini adalah menunjukkan hal yang sudah berakhir di masa sebelumnya, masa yang sudah terlewati. Jadi ini menggunakan rumus asdondeo, bentuk lampau. 네, 얼마 전에 회사를 옮겼던데요. Ya, beberapa waktu yang lalu dia sudah pindah perusahaan loh. Nah teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita untuk materi pertemuan kali ini, yaitu tentang dondeo, dan sudah kita jelaskan, sudah kita berikan contoh-contohnya. Semoga apa yang kita bahas untuk pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam penulisan, dalam saya menjelaskan, mohon maaf. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.